Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 9? Kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran, khususnya pelajaran PPKN yang hari ini ya akan Ibu paparkan materinya. Untuk pertemuan ketiga, mungkin masih ingat kalian pembelajaran yang pertemuan 1 dan kedua? Pertemuan 1 materinya tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai kepada Orde Reformasi. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk pertemuan ketiga di akhir bab 1 yaitu materinya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nanti setelah proses pembelajaran harus bisa menyebutkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian memberikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kita terapkan dalam bidang politik dan hukum. Coba kamu lihat itu gambar apa? Ya. Itu gambar apa coba? Sedang demo ya? Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi. Gambar ini sedang melaksanakan sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Ini ya. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Tempat berlangsungnya sidang umum MPR. Masih dalam bidang hukum, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini ya, timbangan, tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara. Ini masih perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Masih ya. Sekarang dalam demokrasi Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat juga pada demokrasi Pancasila. Kita tahu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa kita itu mengutamakan musyawarah mufakat, sila keempat. Apa itu musyawarah? Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Ya, itu tadi satu perwujudan Pancasila dalam bidang kehidupan, yaitu nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Sekarang dalam yang kedua, dalam bidang ekonomi. Maaf, yang kedua ya. Kita tahu
bahwa sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Ini dapat kalian lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Silakan kamu buka, lihat. Lihat di buku paketnya. Ayat 1 apa isinya? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Silakan lanjut. Yang kedua, ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Maka wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu perwujudan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Coba kamu lihatnya itu ya. Gambar wayang kulit, orang yang sedang menari. Itu salah satu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Harus bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia? Yaitu harus menghargai keragaman budaya Indonesia, pelestarian keragaman budaya Indonesia, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Itu dalam bidang sosial budaya. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Itu dapat kalian lihat juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, terutama pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Bagaimana bunyi pasal 27 ayat 3? Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, lihat itu di belakang gambarnya ya. Merah putih dikibarkan. Ayat 2-nya, ayat 30 ayat 1-nya menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lihat, bagi bela negara baris berbaris ya. Itu salah satu wujud dari usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, itu Oke ya. Jadi itu adalah ayat satunya. Ayat 2-nya, usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan menurut sistem Sishankamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ya. Nah, itu adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Satu tadi dalam bidang politik dan hukum, yang kedua dalam bidang apa anak-anak? Yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang sosial budaya, yang keempat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi, untuk materi bab 1 udah Ibu anggap selesai ya anak-anak. Udah dianggap selesai untuk pertemuan
untuk bab 1. Untuk minggu depan kita masuk ke buku pendamping. Kemudian untuk minggu depannya kita adakan ulangan harian ya, ulangan bab 1. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini Ibu akan memberikan tugas. Ini tugasnya ya. Silahkan kalian buka buku paket halaman 29. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis. Ya, 1 sampai 10. Setelah itu, kalau sudah kalian tulis, kalian foto, kemudian kalian share, kalian masukkan ke Google Form, nanti linknya akan Ibu kasih di grup. Jangan lupa tugas yang minggu kemarin kalian lampirkan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada yang belum puas, silahkan tanyakan ke Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.